Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah. Malam hari ini kita akan belajar tentang fadilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana hari ini kita sudah masuk tanggal 3 Dzulhijjah. Untuk lanjutan materi yang kemarin, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-asr." Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini maknanya bahwa seluruh amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari ini, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah, hari Rabu, sampai nanti dengan 10 Dzulhijjah, apapun amal soleh yang kita kerjakan lebih dicintai Allah. Baik itu berupa sholat jamaah kita, zikir kita, infak, sedekah kita, dan seluruh amal soleh. Dicintai Allah berarti maknanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah menjelaskan ini, ada satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Apakah termasuk kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah masih menang amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Sahabat ini membandingkan dengan jihad karena memang jihad fisabilillah adalah puncak dari amal soleh, yaitu berperang di jalan Allah melawan orang kafir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah menjawab, "Walal jihadu fisabilillah." Bahkan kalau dibanding dengan jihad fisabilillah di luar 10 hari pertama Dzulhijjah, masih menang amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dzalika bisai'in. Kecuali kalau yang jihad tadi berangkat dari rumah, ternyata dia tidak pulang lagi ke rumah, tinggal namanya saja, yaitu mati syahid. Maka kalau sudah mati syahid tidak ada yang menandingi, karena memang mati yang paling mulia adalah mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Dari hadis yang singkat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa hadis ini termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga Allah menyediakan waktu-waktu yang afdal untuk beribadah. Bukan hanya waktu yang afdal, Allah juga menyediakan tempat-tempat yang afdal, termasuk cara-cara ibadah tertentu yang afdal. Misalnya waktu yang afdal untuk ibadah, ada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada sepertiga malam yang terakhir, ada hari Jumat, termasuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini contoh waktu-waktu yang afdal. Afdal bermakna ibadah di dalamnya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga tempat-tempat yang afdal, misalnya masjid. Maka masjid ini ibadah-ibadah di dalamnya, terutama sholat berjamaah di dalamnya, itu lebih afdal. Puncak afdal dari masjid adalah 3 masjid yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tusaddur rihal illa ila salasi masajid. Jangan melakukan perjalanan yang berat untuk beribadah kecuali menuju ke 3 masjid. Masjidi hadza, pertama Masjid Rasul yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, yang kedua Masjid Haram, yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Karena 3 masjid ini punya fadilah yang lebih besar lagi. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibanding di masjid yang lain.
Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dari masjid yang lain. Termasuk kadangkala Allah juga memberikan rahmat berupa cara ibadah tertentu, itu juga lebih afdal. Misalnya sholat berjamaah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sholatul jama'ati tafdhulu sholatul fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat dengan cara berjamaah itu lebih afdal 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Nah, ini sebagai contoh bahwa sebagai bentuk rahmat Allah, Allah sediakan waktu afdal, tempat afdal, cara ibadah afdal, yang kalau kita tempuh perkara-perkara yang afdal tadi berarti pahala kita lebih besar. Yang kemudian adalah apa saja amal soleh yang disyariatkan kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Pada dasarnya seluruh amal soleh dianjurkan diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena amal apapun, maka misalnya kita sholat berjamaah di 10 hari pertama ini pahalanya lebih besar daripada sholat berjamaah yang kita kerjakan di luar 10 hari pertama ini. Kita menghadiri pengajian seperti ini pahalanya lebih besar daripada pengajian minggu yang kemarin, karena ini bentuk fadilah waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hanya saja memang ada amal-amal khusus yang ditekankan untuk kita kerjakan di awal Dzulhijjah. Saya sebutkan 3 amaliyah khusus yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Pertama adalah memperbanyak siyam sunnah, sehingga boleh kita lakukan siyam sunnah tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Imam Hasan Al-Basri, Abdullah bin Umar, dan banyak ulama salaf dulu, mereka biasa mengisi hari-hari awal Dzulhijjah dengan siyam sunnah. Tetapi andaikan ini kita masih merasa keberatan, maka setidaknya nanti di tanggal 9 Dzulhijjah kita menjalankan siyam 1 hari. Nanti insya Allah bertepatan dengan hari Kamis, semuanya serentak, di mana jamaah haji wukuf di Arafah, maka kita menjalankan siyam sunnah yang dinamakan siyam Arafah. Siyamnya 1 hari, tapi fadilahnya luar biasa. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat dari sekian banyak ulama ahli hadis, dari Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, termasuk Imam Muslim, Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, siyamu yaumi Arafah inni akhtasibu Allahi ayyukaffiras sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Siyam 1 hari di hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah, maka kata Rasulullah, saya mengharapkan siyam itu memiliki fadilah, Allah akan menghapus dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Sehingga siyam Arafah ini sebagai kafarah penghapus dosa kita selama 2 tahun. Maka kita perlu berazam, betul-betul diniatkan siyam 1 hari di hari Arafah. Kemudian ibadah yang kedua, yang khusus juga, yaitu menyembelih hewan kurban atau berkurban. Ini khususnya bagi yang memiliki kelapangan harta. Hukum berkurban sendiri terjadi perbedaan pendapat, tapi mayoritas ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Dan fadilahnya luar biasa sekali. Bahkan para ulama menjelaskan ibadah harta yang terbaik di tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah berkorban. Walaupun mungkin ada orang infak dengan nominal uang lebih besar dari hewan korban, tetapi tetap lebih afdal ibadah harta dengan berkorban, karena hari itu adalah hari untuk mempersembahkan korban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk berkorban itu bukti bahwa kita masih punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, dan berkorban termasuk bagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, menyembelih hewan korban di hari Nahr, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya orang yang berkorban itu muncul dari adanya takwa di dalam hati mereka. Ini sebagai bentuk
sebagian fadilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ibadah yang khusus, walaupun ini belum semuanya kita sampaikan, yaitu dengan menjalankan sholat Idul Adha. Ini betul-betul juga ditekankan, maka nanti di hari Jumat, insya Allah kita ngadakan jam 6 pagi, tepat sholat Idul Adha dengan berjamaah. Bahkan sholat Idul Adha itu lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Ada dua sebab. Pertama, karena sholat Idul Adha dikerjakan di tanggal 10 Dzulhijjah. Padahal yang namanya 10 Dzulhijjah itu amal sholatnya lebih besar daripada sholat Idul Fitri yang dikerjakan di tanggal 1 Syawal. Sebab yang kedua, sholat Idul Fitri selesai kita menjalankan sholat, tidak ada rangkaian ibadah lagi setelah itu. Sementara Idul Adha selesai kita menjalankannya, masih ada rangkaian ibadah berikutnya, dan itu puncak ibadah di hari itu, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka ini sedikit, yaitu 3 amalan khusus yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan, karena hadis ini mungkin mayoritas kaum muslim belum begitu memahami, sehingga datangnya malam tanggal 1 Dzulhijjah tidak menjadikan masjid kita lebih ramai. Tidak sebagaimana datangnya 1 Ramadan. Padahal 1 Ramadan dengan 1 Dzulhijjah masih lebih afdal ibadah di tanggal 1 Dzulhijjah. Syekhul Islam mengatakan, fadilah waktu di 10 hari Dzulhijjah pertama ini hanya bisa ditandingi dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan saja. Di mana beliau menjelaskan 10 hari pertama Dzulhijjah itu kalau dibanding dengan 10 hari terakhir Ramadan, siang harinya masih menang Dzulhijjah. Tapi kalau malam harinya masih lebih afdal malam hari di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka ini masih ada beberapa hari kita bisa memperbanyak amal soleh, karena memang tanda seorang mukmin imannya masih sehat adalah ketika memahami ada waktu yang afdol, ada tempat yang afdol, ada cara ibadah yang afdol, mereka bersemangat untuk mengejarnya sehingga dapat pahala yang lebih besar. Sementara salah satu tanda lemah imannya seseorang adalah ketika memahami dan mengetahui waktu yang afdol, tempat afdol dan sebagainya, tidak tergerak hatinya untuk memperbanyak ibadah, sehingga tidak punya kepedulian tentang sesuatu yang sifatnya afdoliyah, sesuatu yang pahalanya dilipat gandakan beramal soleh di dalamnya. Ini beberapa hadis dari Rasulullah, juga penjelasan ulama termasuk ayat-ayat Al-Quran, di mana kesimpulannya adalah bahwasanya 10 hari pertama ini memang hari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang sama di hari-hari yang lain, tetapi Allah memberikan fadilah berupa amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.